Halo Sobat Onje, selamat datang di Ditek Online. Nah, pada video kali ini, Onje mau menjabarkan materi penelitian operasional 2. Simak videonya yuk! Halo, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi untuk UAS Penelitian Operasional 2. Di akhir video nanti akan ada barcode untuk evaluasi pengajar. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Materi pertama yang akan dibahas adalah mengenai capital budgeting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Stella Sutana. Pada soal ini, sebuah perusahaan manufaktur sedang mempertimbangkan 3 pilihan perbaikan pada perusahaannya, yaitu membeli mesin baru, membuat program software untuk operasi controlling, dan memperbesar gudang. Tabel berikut menunjukkan NPV serta dana tahun ke-1 dan dana tahun kedua yang diperlukan oleh masing-masing perbaikan. Perusahaan hanya memiliki dana sebesar $20.000 untuk tahun pertama dan $16.000 untuk tahun kedua. Pertanyaan yang pertama adalah kita disuruh untuk membuat integer programming yang memaksimasi NPV dari ketiga perbaikan. Pertanyaan yang kedua, kita disuruh untuk memodifikasi integer programming sebelumnya dengan syarat, yaitu yang pertama, jika perusahaan membeli mesin baru, maka gudang juga harus diperbesar. Yang kedua, jika perusahaan membeli mesin baru, maka mereka tidak bisa membuat program software. Untuk menjawab pertanyaan yang A, pertama-tama kita definisikan dulu decision variabelnya. Untuk kasus ini, XJ melambangkan perbaikan yang dapat dilakukan. J dapat bernilai 1, 2, 3, dengan X1 yaitu dibelinya mesin baru, X2 dibuat program software, dan yang X3 itu memperbesar gudang. Pada persoalan integer programming ini, XJ dapat bernilai 0 jika perbaikan tidak dilakukan, dan atau 1 jika perbaikan dilakukan. Kemudian, integer programming yang terbentuk adalah sebagai berikut. Karena pada soal kita diminta untuk memaksimasi NPV, maka objective function-nya adalah max Z sama dengan 25.000 X1 ditambah 18.000 X2 ditambah 32.000 X3. Angka-angka ini tuh kita dapatkan dari tabel awal yang diberikan soal, di mana NPV untuk masing-masing perbaikan adalah sebagai berikut. Kemudian terdapat dua buah constraint yang berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan. Constraint yang pertama berhubungan dengan dana pada tahun ke-1, yaitu 8.000 untuk pembelian mesin baru, 6.000 untuk pembuatan program software, dan 12.000 untuk memperbesar gudang. Ketiga dana yang diperlukan ini harus lebih kecil sama dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk tahun ke-1, yaitu sebesar $20.000. Sama halnya dengan constraint yang kedua, hanya saja constraint yang kedua ini merujuk pada dana yang dimiliki perusahaan untuk tahun kedua. Kemudian syarat terakhir yang harus dipenuhi adalah XJ hanya boleh bernilai 0 atau 1 sesuai dengan decision variable yang telah kita definisikan sebelumnya. Untuk pertanyaan yang kedua, ada dua bagian, yaitu yang pertama, jika perusahaan membeli mesin baru, maka gudang juga harus diperbesar. Untuk itu, kita tambahkan constraint X1 lebih kecil sama dengan X3. Kenapa sih constraint-nya kayak gitu? Nah, ini tuh kita dapat buktiin. Yang pertama, kalau X1-nya sama dengan 1, yang berarti dibelinya mesin baru oleh perusahaan, maka X3-nya lebih besar sama dengan 1. Ini X1-nya itu kita masukin ke constraint yang ini. Nah, karena sebelumnya kita sudah definisikan kalau nilai X itu hanya boleh 0 atau 1. Maka karena X3-nya harus lebih besar sama dengan 1, maka X3-nya sama dengan 1.
Nah, hal ini tuh menjawab pertanyaan yang diberikan soal, yaitu jika perusahaan membeli mesin baru, maka gudang juga harus diperbesar. Nah, bagaimana kalau perusahaan tidak membeli mesin baru atau X1-nya sama dengan 0? Maka X3-nya itu lebih besar sama dengan 0, di mana X3 di sini bisa bernilai 0 atau bisa bernilai 1. Hal ini juga sesuai dengan yang ditanya soal, yaitu jika memang perusahaan tidak membeli mesin baru, maka gudang dapat diperbesar ataupun tidak diperbesar. Untuk pertanyaan B yang bagian kedua, syaratnya adalah jika perusahaan membeli mesin baru, maka mereka tidak bisa membuat program software. Maka dari itu, kita tambahkan constraint X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 1. Kita buktiin lagi kenapa constraint-nya kayak gitu. Yang pertama, jika mesin baru dibeli oleh perusahaan, maka X2-nya lebih kecil sama dengan 0. X2-nya lebih kecil sama dengan 0 itu kita dapatkan dari kita masukin X1-nya sama dengan 1 ke sini. Berarti 1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 1. Satunya dipindah ke ruas kanan, jadi X2 lebih kecil sama dengan 0. Karena X2-nya harus lebih kecil sama dengan 0, maka X2 hanya dapat bernilai 0. Dimana di sini juga menjawab pertanyaan soal, yaitu jika perusahaan membeli mesin baru, maka mereka tidak bisa membuat program software. Kalau X1 sama dengan 0 atau tidak dibeli mesin baru oleh perusahaan tersebut, maka X2-nya lebih kecil sama dengan 1, yang mana X2 dapat bernilai 0 ataupun 1. Hal ini juga sesuai dengan keinginan soal, di mana kalau perusahaan tidak membeli mesin baru, maka tidak masalah apabila perusahaan ingin membuat software ataupun tidak. Sekian penjelasan mengenai soal yang pertama, yaitu mengenai capital budgeting. Perkenalkan, nama saya Ririn dan sekarang kita akan membahas soal nomor 2 terkait fixed charge problems. Dari soal yang tertera di bawah ini, kita mengetahui bahwa pemerintah Jakarta sedang ingin mempertimbangkan untuk membangun stasiun di 3 tempat yang berbeda, di mana stasiun ini nantinya akan digunakan oleh penjaga untuk mengontrol polutan di Sungai Ciliwung. Nah, polutan yang dikontrol ini juga terdiri atas 2 jenis, yaitu polutan 1 dan polutan 2. Pemerintah menginginkan setidaknya 80.000 ton dari polutan 1 dan 50.000 ton dari polutan 2 ini dapat terangkat dari sungai. Nah, ini ada data-data pelengkap yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah ini. Jadi di sini itu kita diberitahu bahwa ada biaya untuk membangun stasiun dan biaya untuk mengolah air per tonnya. Biaya-biaya ini itu berbeda untuk stasiun yang berbeda pula. Misalnya biaya untuk stasiun 1, biaya membangun stasiun 1 itu 100.000 dan biaya mengolah air per ton jika di stasiun 1 itu $20. Nah, itu berbeda dengan stasiun 2 dan stasiun 3. Adapun jumlah polutan yang didapat per ton air yang terkelola itu juga berbeda untuk stasiun yang berbeda. Untuk jenis polutannya juga berbeda yang didapat antara polutan 1 dan polutan 2. Nah, sekarang kita diminta untuk memformulasikan integer programming yang dapat meminimasi biaya yang diperlukan dalam menjawab tujuan pemerintah. Jadi, bagaimana caranya kita mampu mengolah paling sedikit 80.000 ton polutan 1 dan 50.000 ton polutan 2 dengan biaya yang seminimum mungkin. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa soal ini merupakan soal fixed charge problems? Karena biaya yang kita hitung itu tergantung dari keputusan yang kita ambil. Misalnya, jika stasiun 1 tidak dibangun, maka biaya membangun stasiun
satu ini yang bernilai $100.000 ini tentunya tidak harus dihitung karena kita tidak membangunnya. Jadi untuk apa dihitung? Seperti itu. Jadi makanya disebut dengan fixed charge problems. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, pertama-tama kita tentukan dulu variabelnya. Saya menggunakan variabel XI. XI itu berarti jumlah ton air sungai yang diolah di stasiun I. Berarti I-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Karena ada 3 stasiun. Terus yang variabel kedua adalah YI. YI ini memiliki 2 nilai, yaitu nilai 1 jika stasiun dibangun dan nilai 0 jika stasiun tidak dibangun. Jadi misalnya Y1 akan bernilai 1 jika stasiun 1 dibangun dan Y1 akan bernilai 0 jika stasiun tidak dibangun. Untuk objective functionnya, karena untuk meminimasi berarti min Z sama dengan 20x1. 20 itu merupakan biaya untuk mengolah air per ton di stasiun 1. Jadi 20x1 tambah 30x2 tambah 40x3 tambah 100.000 Y1 tambah 60.000 Y2 tambah 40.000 Y3. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya stasiun 1 tidak dibangun, otomatis Y1 itu akan bernilai 0 kan. 0 kali 100.000 berarti 0. Berarti 100.000 ini tidak masuk dalam perhitungan biaya kita. Adapun jika stasiun 1 dibangun, berarti 100.000 dikali Y1 yaitu 1, maka $100.000 ini akan masuk ke perhitungan biaya kita. Dengan constraint yang ada yaitu 0,4x1 tambah 0,25x2 tambah 0,2x3 harus lebih besar sama dengan 80.000. 0,4, 0,25 dan 0,2 ini merupakan jumlah polutan yang didapatkan dari mengolah air per ton. Data-data ini kita dapatkan dari tabel tadi. Nah, mengapa lebih besar sama dengan? Karena pemerintah menginginkan setidaknya ataupun sedikitnya 80.000 ton polutan 1 terangkat dari sungai. Seterusnya 0,3x1 tambah 0,2x2 tambah 0,25x3 lebih besar sama dengan 50.000 karena pemerintah menginginkan setidaknya 50.000 ton polutan 2 dapat terangkat dari sungai. XI lebih kecil sama dengan MIYI untuk I sama dengan 1, 2, 3. M di sini itu merupakan suatu angka yang bernilai sangat besar sehingga misalnya jika YI itu bernilai 1 maka MI ini pasti akan lebih besar sama dengan XI. Kemudian XI-nya itu juga harus lebih besar sama dengan 0, YI itu bernilai 0 atau bernilai 1. Semuanya untuk I sama dengan 1, 2, dan 3. Perkenalkan, nama saya Albert Calvino, dan di sini saya akan menjelaskan materi OR2 mengenai set coupling problems. Nah, set coupling problems ini sendiri terdiri dari set 1 dan set 2. Nah, setiap member dari set 1 ini harus dapat di-cover oleh member dari set 2. Nah, tujuan dari set coupling problem sendiri adalah untuk meminimasi jumlah dari member set 2 untuk mengcover seluruh member dari set 1. Nah, langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soal nomor 3 ini ada perusahaan A. Nah, perusahaan A ini adalah perusahaan yang bergerak pada bisnis rumah makan cepat saji. Nah, perusahaan ini tuh berkembang dengan pesat, sehingga berencana untuk membuka cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk kota Bandung. Nah, di kota Bandung ini terdapat 7 lokasi potensial yang dapat dipilih oleh perusahaan. Nah, lokasi cabang yang dipilih ini harus dapat memastikan bahwa jika ada konsumen yang memesan, maka pesanan harus sudah sampai ke konsumen tidak lebih dari 30 menit setelah pesanan itu diterima. Nah, diperlukan juga waktu 10 menit untuk menyiapkan pesanan konsumen. Nah, perusahaan ini tuh berusaha untuk membuka cabang sesedikit mungkin, namun bisa mengcover semua permintaan di kota Bandung. Nah, sebenarnya kalau mau gampangnya, kita buat saja seluruh cabang perusahaan di 7 lokasi ini. Tetapi tentunya ongkosnya pasti mahal dong. Maka dari itu, nantinya nilai Z-nya tidak akan minimum. Maka dari itu, kita buat saja dari 7 lokasi ini, cabang perusahaan mana sih yang dapat mengcover atau melayani ke 7 kota
di set 1 ini. Nah, ini berikut merupakan tabel lokasi waktu tempuh dalam menit ke setiap lokasi. Nah, kita disuruh untuk memodelkan permasalahan tersebut. Nah, untuk solusinya, nah X ini berbentuk 0, 1. Nah, X ini akan bernilai 1 jika cabang perusahaan itu dibangun di lokasi I. Nah, X itu akan bernilai 0 jika cabang perusahaan itu tidak dibangun di lokasi I. Nah, lalu kita tentukan set 1 dan set 2-nya. Tentunya set 1 di soal ini adalah lokasinya. Dan set 2 ini merupakan cabang yang akan dibangun oleh perusahaan. Nah, tujuannya pasti ingin meminimasi jumlah cabang yang dibangun. Maka dari itu, formulanya adalah kita akan meminimasi Z, di mana formulanya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7. Nah, jika setiap X ini bernilai 1, tentunya Z ini tidak akan terminimasi. Maka dari itu, kita buat set covering problems. Nah, pada soal ini diketahui pesanan tuh harus sudah sampai ke konsumen tidak lebih dari 30 menit setelah pesanan itu diterima. Dan waktu tempuh untuk menyiapkan pesanan konsumen adalah 10 menit. Nah, karena waktu tempuh untuk menyiapkan pesanan konsumen 10 menit, maka waktu tempuh antar lokasi ini adalah 30 menit kurang 10 menit. Jadi, nggak boleh lebih dari 20 menit. Maka, kurang sama dengan 20 menit. Nah, lalu kita buat kendalanya. Nah, di lokasi 1 ini harus dapat dilayani dari lokasi mana saja sih. Nah, kita lihat ke tabel. Nah, waktu tempuh itu harus kurang sama dengan 20 menit. Maka kita cari yang kurang sama dengan 20 menit. Nah, di lokasi 1 tentunya dapat dilayani oleh lokasi 1 sendiri. Nah, lalu di lokasi mana lagi? Lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4 kan. Karena kurang dari sama dengan 20 menit. Lokasi 5, 6, 7 ini nggak bisa karena lebih dari 20 menit. Terus ke lokasi 2 ini dapat dilayani oleh 1, 2, 5, 6. Nah, lokasi 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lokasi 4, 1, 3, 4, 5, 7. Nah, lokasi 5, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai ke lokasi 7 kita cari. Nah, setelah kita membuat tabel kendalanya, kita dapat membuat 0-1 integer programming modelnya. Nah, untuk minimum Z adalah yang tadi adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7. Nah, untuk kontennya sendiri dapat diambil dari tabel kendalanya. Dan formulanya adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 lebih besar sama dengan 1. Nah, ini untuk lokasi 1. Nah, kendalanya lebih besar sama dengan 1 karena kendala ini dapat mensyaratkan bahwa tidak mungkin terjadinya X1, X2, X3, X4 ini semuanya 0. Karena jika demikian, tidak akan ada yang melayani lokasi 1. Maka dari itu, formula ini harus lebih besar sama 1. Karena setidaknya harus ada 1 cabang perusahaan yang dibangun untuk melayani lokasi 1. Nah, berikutnya juga untuk lokasi 2 juga sama. Yaitu kita ambil dari tabel kendalanya. Yaitu X1 tambah X2 tambah X5 tambah X6 lebih besar sama dengan 1. Itu juga sama untuk lokasi 3, lokasi 4, lokasi 5, lokasi 6, dan lokasi 7-nya. Formulanya sama dari tabel juga. Dan jangan lupa juga kita harus mencantumkan XI ini harus bentuknya 0 or 1. Nah, di mana I ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari itu, ini semua adalah formula untuk integer programming model dalam set covering problems. Nah, mungkin sekian materi
untuk set coupling problem dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra. Kali ini saya akan membahas soal either or constraint. Untuk soalnya dapat dilihat pada slide yang ada. Sebuah perusahaan manufaktur mempertimbangkan pembuatan 3 jenis mesin, yaitu tipe A, B, dan C. Saat ini terdapat 3.000 plat besi dan 6.000 jam kerja yang tersedia. Berikut merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembuatan setiap mesin. Setelah itu, tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan tersebut jika diketahui bahwa setidaknya satu jenis mesin yang diproduksi setidaknya sebanyak 900 buah mesin. Jadi, kalau misalnya mesin A diproduksi, itu minimal yang diproduksinya itu 900 buah mesin. Kalau misalnya tidak diproduksi, berarti 0 buah mesin. Jadi, di antara 0 sampai 900-nya itu nggak boleh. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Jadi, untuk menjawab soal yang tadi, kita perlu untuk merumuskan dulu variabel apa aja yang perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini ada X1 yaitu jumlah mesin A yang diproduksi, X2 jumlah mesin B yang diproduksi, X3 jumlah mesin C yang diproduksi, YI mesin I diproduksi atau tidak. Jadi I itu untuk 1, 2, ataupun 3. 1 itu mesin A, 2 itu mesin B, dan 3 itu mesin C. Lalu setelah diputuskan variabel apa saja yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita rumusin si maksimum Z-nya itu apa. Maksimum Z sama dengan 200.000 X1 ditambah 250.000 X2 ditambah 150.000 X3. Jadi 200.000-nya itu 250.000-nya dan 150.000-nya itu merupakan keuntungan dari hasil penjualan satu mesin A, B, ataupun C. Setelah dibuat si maksimum Z-nya, lalu kita bikin constraint apa aja sih yang terdapat pada persoalan tersebut. Jadi yang pertama itu ada 2x1 ditambah 3x2 ditambah 1,5x3 lebih kecil daripada 3000. Jadi itu untuk pembatasan dari jumlah plat besi yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu untuk 6x1 ditambah 4x2 ditambah 5x3 lebih kecil daripada 6000. Itu untuk membatasi jumlah jam kerja pada perusahaan tersebut. Lalu untuk selanjutnya itu ada X1 lebih besar daripada 900 atau X1 lebih kecil sama dengan 0. Nah itu tuh untuk syarat produksi satu buah produk. Jadi untuk X1, X2, dan X3 itu syaratnya sama. Lalu jangan lupa yang terakhir ada X1, X2, dan X3 itu lebih besar daripada 0 dan tentunya itu X1, X2, dan X3 itu integer. Setelah itu, yang selanjutnya kita akan menentukan apakah untuk mesin A, B, dan C itu diproduksi atau tidak. Jadi, kita itu harus mencari si batas-batasnya itu apa aja. Untuk yang pertama, itu kita buat X1 lebih kecil sama dengan M1Y1. Lalu 900 min X1 lebih kecil daripada M1 dalam kurung 1 min Y1. Untuk nilainya sendiri itu 0 atau 1. Jadi kalau 0 itu tidak diproduksi, kalau 1 itu diproduksi. Jadi buat yang pertama itu yang X1 lebih kecil daripada M1Y1. Kalau misalnya Y1-nya itu 0, berarti X1 lebih kecil sama dengan 0, berarti
nggak diproduksi. Kalau Y1-nya itu 1, berarti X1 lebih kecil sama dengan M1. M1-nya itu adalah minimum dari 3000 per 2 dan 6000 per 6. Jadi 3000 per 2 itu didapat dari jumlah plat besi yang tersedia dibagi dengan jumlah plat besi yang diperlukan untuk membuat satu buah mesin. Dan 6000 per 6 itu 6000-nya jam kerja yang tersedia, dan 6-nya itu jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu buah mesin. Jadi didapat M1-nya itu sama dengan 1000. Berarti untuk yang pertama itu, kalau misalnya Y1-nya 0, berarti X1-nya lebih kecil sama dengan 0, sama kayak yang tadi. Kalau misalnya Y1-nya itu 1, berarti X1-nya itu lebih kecil daripada 1000. Si M1 yang dibuat tadi. Jadilah constraint yang pertama, X1 lebih kecil sama dengan 1000 Y1. Lalu untuk yang keduanya itu 900 min X1. 900-nya ini didapat dari jumlah minimum barang yang harus diproduksi. Lalu dikurangin X1. Jadi kalau misalnya si X1-nya itu produksi, berarti otomatis nilainya 900. Jadi yang sebelah kiri ini ruasnya bakal sama dengan 0. Yang kanan juga kalau misalnya diproduksi, Y1-nya itu sama dengan 1. Jadi bakal sama dengan 0. Tapi kalau misalnya nggak diproduksi, nanti kalau dihitung si X1-nya itu bakal lebih besar daripada suatu yang negatif. Berarti itu tidak diproduksi. Didapat untuk constraint yang kedua, yaitu 900 min X1 lebih kecil sama dengan 1000 dikali 1 min Y1. Itu juga berlaku untuk mesin yang kedua dan mesin yang ketiga. Didapat untuk yang mesin kedua itu, constraint tambahannya itu X2 lebih kecil sama dengan 1000 Y2. Lalu 900 min X2 lebih kecil sama dengan 1000 dalam kurung 1 min Y2. Lalu untuk yang mesin ketiga atau mesin C, yaitu didapat X3 lebih kecil sama dengan 1200 Y2. Lalu 900 min X3 lebih kecil daripada 1201 min Y3. Setelah itu, kita formulasikan lagi yang kita udah dapat tadi. Jadi yang di daerah hijau itu constraint yang udah ada sebelumnya, yaitu 2X1 ditambah 3X2 ditambah 1,5 X3 sama dengan 3000. 6X1 ditambah 4X2 ditambah 5X3 sama dengan 6000. Lalu untuk yang di daerah merah sendiri, itu X1 lebih kecil daripada 1000 Y1. 900 min X1 lebih kecil daripada 1000 dikali 1 min Y1. Jadi itu untuk menggantikan yang X1 harus lebih besar daripada 900 atau X1 lebih kecil daripada 0. Itu juga untuk yang X2 dan X3. Lalu untuk yang X1, X2, dan X3 itu lebih besar daripada 0 dan tentunya integer. Y1-nya itu dan Y2 dan Y3 itu sama dengan 0 atau 1. Buat yang terakhir itu salah ya, bisa diabain aja. Nah, kalau misalnya coba dihitung, itu bakal ketemu si maksimum Z-nya itu sama dengan 250 juta. Dengan yang diproduksi itu si X2 sama dengan 1000 dan X1 sama X3-nya tidak diproduksi. Sekian untuk yang either or constraint.
Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Catherine dan saya akan menjelaskan untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 ini terkait dengan materi if then constraint. If then constraint bisa dilihat pada buku Winston halaman 490. Untuk soalnya yang bisa kita lihat dulu, terdapat 3 buah pabrik yaitu pabrik A, B, dan C yang menyuplai roti ke toko 1, 2, dan 3. Setiap pabrik mampu menghasilkan 100 roti per hari. Terdapat permintaan roti, yaitu sebanyak 90 roti untuk toko 1, 75 roti untuk toko 2, dan 100 roti untuk toko 3. Jika pada hari tersebut toko 1 menerima roti yang dikirimkan oleh pabrik A, maka pabrik A tidak dapat mengirimkan ke toko lain, sehingga mendapatkan kompensasi dari toko 1 sebesar $0,5 per roti. Pada tabel di bawah ini bisa dilihat terdapat ongkos kirim yang diperlukan untuk mengirim roti per unit dari pabrik ke toko. Tentukan formula integer programming untuk meminimasi biaya pengiriman yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kita harus mendefinisikan variabel apa saja yang digunakan pada permasalahan ini. Pertama adalah XIJ. XIJ merupakan jumlah roti yang dikirim dari pabrik I ke toko J. Lalu selanjutnya ada variabel Y, yang merupakan penentu apakah pabrik A mengirim atau tidak mengirim ke toko 1. Jika Y sama dengan 0, artinya pabrik A mengirim ke toko 1. Jika Y sama dengan 1, artinya pabrik A tidak mengirim ke toko 1. Berikut adalah objective function dari permasalahan ini. Untuk suku terakhirnya kita skip dulu ya. Berikutnya ada constraint. Untuk constraint pabrik dan constraint toko tidak akan saya bahas, karena ini merupakan hal yang sudah sering kita pelajari dan terdapat pada materi linear programming biasa. Saya akan beralih ke if then constraint. Untuk if then constraint bisa kita lihat detailnya pada tulisan di kanan ini. Untuk membuat if then constraint, kita harus memetakan permasalahan dalam sebuah rumusan matematis. Di sini dikatakan bahwa jika pada hari tersebut toko 1 menerima roti yang dikirimkan dari pabrik A, toko 1 menerima kiriman dari pabrik A, berarti J sama dengan 1 dan I sama dengan 1. Maka variabelnya adalah X11. Jika menerima satu pun roti dari pabrik A, berarti jika roti yang dibuat ini berjumlah sama dengan 1. Lalu berikutnya adalah pabrik A tidak dapat mengirimkan roti ke toko lain, sehingga mendapat kompensasi dari toko 1. Nah, kalau pabrik A tidak dapat mengirim ke toko lain, berarti pabrik A tidak dapat mengirim ke toko 2 dan pabrik A tidak dapat mengirim ke toko 3, yang artinya X12 dan X13 bernilai 0. Nah, dari persamaan di atas ini, kita bisa membuat dua buah pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan ini, harus dibuat standar sesuai dengan halaman 490 buku Winston. Untuk fx-nya sudah standar, karena memiliki tanda lebih besar. Dan untuk gx-nya belum standar, karena masih memiliki tanda lebih kecil sama dengan. Maka harus diubah menjadi tanda lebih besar sama dengan. Dari situ kita bisa mendapatkan gx. Setelah kita mendapatkan fx dan gx, kita bisa memasukkan persamaan tersebut pada rumusan if then constraint. Untuk if constraint-nya itu fx lebih kecil sama dengan m dikali 1 minus y. Dan untuk then constraint-nya adalah minus gx lebih kecil sama dengan m dikali y. Dari persamaan tersebut, kita bisa mendapatkan if then constraint, yaitu x11 lebih kecil sama dengan 100 dikali 1 minus y, dan x12 ditambah x13 lebih kecil sama dengan 100y. Mengapa m-nya sama dengan 100? M sama dengan 100 melambangkan bahwa pabrik A memiliki kapasitas produksi sebanyak 100 roti per hari.
Lalu berikutnya, kita juga harus mendefinisikan bahwa xij akan bernilai lebih besar sama 0, xij merupakan integer, dan y merupakan zero or one variable. Nah, setelah kita membuat if dan constraint ini, kita bisa melihat pada suku terakhir di objective function. Minus 0,5 menandakan bahwa perusahaan mendapatkan uang sebesar 0,5 karena yang kita minimasi adalah biaya ya. Lalu berikutnya 1 minus y melambangkan apakah pabrik A mengirim atau tidak mengirim ke toko 1. Jika mengirim y sama dengan 0. Jika kita masukkan y-nya sama dengan 0, maka 0,5 dikali 1 minus 0. Yang artinya 0,5 dikali 1 dikali X11. Yang artinya perusahaan akan mendapatkan $0,5 dikali jumlah roti yang dikirimkan dari pabrik A ke toko 1. Tapi sebaliknya, jika Y sama dengan 1, maka 0,5 dikali 1 minus 1. Yang artinya perusahaan tidak mendapat uang dari toko 1 karena 1 minus 1 sama dengan 0, lalu dikali 0,5 dikali X11 akan bernilai 0. Demikian untuk jawaban nomor 5 ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Michelin akan menjelaskan mengenai pembahasan jawaban dari soal nomor 6 mengenai branch and bound pada pure integer programming problems. Kebanyakan dari permasalahan ini diselesaikan dengan menggunakan teknik branch and bound yang dilakukan dengan mencari solusi optimal dari sebuah IP dengan melakukan perhitungan pada poin-poin dari daerah visible pada suatu subproblem. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menemukan LP relaxation dari pure integer programmingnya. Jika variabel dari solusi yang didapatkan sudah berbentuk integer atau bilangan bulat semua, berarti solusi optimal dari LP relaxation ini juga merupakan solusi optimal dari IP-nya. Pada soal nomor 6 ini, pertama dicari solusi dari LP relaxation-nya dengan menggambarkan grafik yang memenuhi constraint yang ada. Seperti pada constraint pertama, jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 5, didapatkan titik koordinat 0,5, dan jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 10, didapatkan titik 10,0. Dari kedua titik tersebut ditarik garis sehingga daerah visible dari constraint pertama adalah daerah di bawah garis tersebut. Hal ini dikarenakan pertidaksamaan pada constraint berbentuk lebih kecil sama dengan. Hal ini dilakukan kembali dengan constraint kedua. Jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 25/4 atau 6,25. Dan jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 25/3 atau 8,33. Dari kedua koordinat tersebut ditarik garis, dan daerah di bawah garis merupakan daerah visible dari constraint kedua. Irisan dari daerah visible kedua constraint merupakan daerah visible bagi IP relaxation-nya. Untuk mencari solusi dari LP relaxation-nya, dilakukan perhitungan pada ketiga IP visible point-nya. Ketiga poin ini yaitu di 0,5, 8,33,0, dan titik perpotongan antara constraint pertama dan kedua yaitu di titik 5,2,5. Ketiga titik ini dimasukkan ke dalam objective function-nya, dan yang memiliki hasil terbesar merupakan solusi optimal dari LP relaxation-nya. Dapat dilihat bahwa pada titik 5 dengan X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 2,5 memiliki nilai Z terbesar yaitu 17,5 karena variabel dari solusi optimal yang didapatkan belum berbentuk integer, X2-nya masih dalam koma, maka solusi optimal dari LP relaxation ini tidak sama dengan solusi optimal dari IP-nya. Dari hasil LP relaxation yang didapatkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa masih ada variabel yang belum berbentuk integer. Maka dari itu, dilakukan perhitungan lebih lanjut dengan menggunakan branch and bound method. Solusi tersebut dimasukkan pada subproblem 1 dengan Z sebesar 17,5, X1 sama dengan 5, dan X2 sama dengan 2,5. X2 ini dapat dipecah menjadi dua buah subproblem yang baru dengan penambahan constraint yaitu X2
lebih kecil sama dengan 2, daerah visible-nya dapat dilihat dengan arsiran berwarna hijau, dan X2 lebih besar sama dengan 3 dengan arsiran yang berwarna biru. Yang perlu diperhatikan untuk langkah penyelesaian subproblem selanjutnya adalah adanya peraturan LIFO atau last in first out, di mana kita harus menyelesaikan subproblem yang terakhir dibuat. Untuk contoh ini, karena subproblem 2 dan 3 dibuat dalam waktu yang bersamaan, maka dapat dipilih bebas mau menyelesaikan subproblem yang mana terlebih dahulu. Di sini diambil contoh subproblem 2 yang diselesaikan terlebih dahulu, maka ditandai dengan T sama dengan 2 pada subproblem 2 ini. Dengan X2 sama dengan 2, dari grafik dapat dilihat bahwa poin visible-nya adalah dengan X1 sama dengan 7, sehingga menghasilkan nilai Z sebesar 20. Karena semua variabelnya sudah berbentuk integer, maka solusi yang didapatkan dari subproblem ini merupakan kandidat solution bagi IP-nya. Dilanjutkan pada langkah selanjutnya, T sama dengan 3 pada subproblem 3, dengan X2 sama dengan 3 dari grafik diperoleh X1 sama dengan 4, sehingga nilai Z-nya sebesar 17. Subproblem ini memiliki lower bound sebesar 20 yang diperoleh dari solusi pada subproblem 2. Subproblem ini merupakan kandidat solution juga karena semua variabelnya sudah berbentuk integer. Akan tetapi karena nilai Z yang diperoleh yaitu 17 lebih kecil daripada lower bound-nya yaitu 20, maka subproblem ini akan di-cross. Maka dari itu solusi optimal dari IP yang dipilih adalah Z sebesar 20 dengan X1 sebesar 7 dan X2 sama dengan 2. Perkenalkan, saya Michelin akan menjelaskan mengenai pembahasan jawaban dari soal nomor 7 mengenai branch and bound pada mixed integer programming problems. Penyelesaiannya mirip dengan pure integer programming, yang membedakan hanya solusi dari variabelnya tidak seluruhnya berbentuk integer. Seperti pada nomor 7 ini, memiliki sign restriction-nya X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan X2 integer. Hal ini menunjukkan bahwa hanya variabel X2 yang harus berbentuk integer pada solusi optimalnya. Sama seperti penyelesaian pure integer programming, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menemukan LP relaxation dari mixed integer programmingnya. Jika variabel X2 dari solusi yang didapatkan sudah berbentuk integer atau bilangan bulat, berarti solusi optimal dari LP relaxation itu juga merupakan solusi optimal dari IP-nya. Pada contoh nomor 7 ini, pertama dicari solusi dari LP relaxation-nya dengan menggambarkan grafik yang memenuhi constraint yang ada. Seperti pada constraint pertama, jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 5, didapatkan sebuah titik koordinat di 0,5, dan jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 2, didapatkan titik di 2,0. Lalu ditarik garis dari kedua titik ini sehingga daerah visible dari constraint pertama adalah daerah di bawah garis tersebut karena pertidaksamaan pada constraint berbentuk lebih kecil sama dengan. Hal ini juga dilakukan kepada constraint yang kedua. Jika X1 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 7. Dan jika X2 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 7/4 atau 1,75. Dari kedua koordinat tersebut kembali ditarik garis, dan daerah di bawah garis merupakan daerah visible dari constraint kedua. Irisan dari daerah visible kedua constraint merupakan daerah visible bagi IP relaxation-nya. Untuk mencari solusi dari LP relaxation-nya, dilakukan perhitungan pada ketiga IP visible point-nya. Ketiga poin ini yaitu 0,5, 1,75,0, dan titik perpotongan antara constraint pertama dan kedua yaitu di titik 4/3,5/3. Ketiga titik ini dimasukkan ke dalam objective function-nya, dan yang memiliki hasil terbesar merupakan solusi optimal dari LP relaxation-nya. Dapat dilihat bahwa pada titik 4/3,5/3 memiliki nilai Z terbesar, yaitu 5,67. Karena variabel X2 dari solusi optimal yang didapatkan belum berbentuk integer, maka solusi optimal dari LP relaxation ini tidak sama dengan solusi optimal dari IP-nya.
Dari hasil LP relaxation yang didapatkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa variabel X2 belum berbentuk integer. Maka dari itu, dilakukan perhitungan lebih lanjut dengan menggunakan branch and bound method. Solusi yang didapatkan tersebut dimasukkan ke dalam subproblem 1 dengan Z sebesar 5,67, X1 sebesar 1,33, X2 sama dengan 1,67. Karena yang diinginkan adalah solusi optimal dengan X2 berbentuk integer, maka X2 ini dipilih untuk dipecah menjadi dua buah subproblem yang baru. Dengan penambahan constraint, X2 lebih kecil sama dengan 1, ditunjukkan daerah visible-nya dengan arsiran berwarna hijau, dan X2 lebih besar sama dengan 2, daerah visible dengan arsiran berwarna biru. Kembali perlu diperhatikan untuk langkah penyelesaian subproblem selanjutnya adalah dengan adanya peraturan LIFO atau last in first out, di mana kita harus menyelesaikan subproblem yang terakhir dibuat. Untuk contoh ini, karena subproblem 2 dan 3 dibuat pada waktu yang sama, maka dapat dipilih bebas mau menyelesaikan subproblem yang mana terlebih dahulu. Di sini diambil subproblem 2 terlebih dahulu, maka ditandai dengan T sama dengan 2 pada subproblem 2 ini. Dengan X2 sama dengan 1, dari grafik dapat dilihat bahwa poin visible-nya adalah X1 sama dengan 1,5. Sehingga menghasilkan Z sebesar 5,5. Karena variabel X2-nya sudah berbentuk integer, maka solusi dari subproblem ini merupakan candidate solution bagi IP-nya. Dilanjutkan pada langkah ketiga, yaitu T sama dengan 3 pada subproblem 3, dengan X2 sama dengan 2, dari grafik diperoleh X1 sama dengan 1,2. Didapatkan nilai Z sebesar 5,6. Subproblem ini memiliki lower bound sebesar 5,5 yang diperoleh dari solusi pada subproblem 2. Subproblem ini merupakan candidate solution karena variabel X2-nya sudah berbentuk integer. Dan karena nilai Z lebih besar daripada lower bound-nya, maka solusi optimal dari IP-nya adalah solusi dari subproblem 3, yaitu Z sama dengan 5,6 dengan X1 sama dengan 1,2 dan X2 sebesar 2. Perkenalkan, nama saya Stella Sutana. Pada kali ini akan dibahas soal mengenai topik cutting plane. Cutting plane sendiri merupakan metode yang digunakan untuk membuat solusi yang nilai akhirnya berbentuk integer. Pada soal terdapat sebuah problem yang mana solusi optimal awal dari IP Linear Programming Relaxation-nya telah diketahui. Nah, kebetulan pada soal ini diberikan tabel optimal awalnya. Namun, apabila di soal-soal lainnya tidak diberikan tabel optimal awalnya, maka kita harus mencarinya dengan menggunakan metode simplex. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih sebuah constraint yang RHS-nya masih bernilai pecahan. Pada soal ini, kedua constraint nilai RHS-nya masih pecahan. Maka dari itu sebenarnya tidak masalah kita ingin mengambil constraint yang mana. Namun biasanya kita pilih constraint yang nilai pecahannya paling mendekati setengah karena akan mempersedikit iterasi yang harus dilakukan. Maka dari itu kita pilih constraint yang kedua. Kemudian kita tulis ulang constraint tersebut. Kemudian angka yang masih pecahan kita pecah menjadi integer dan pecahan tersebut. Misalnya pada sepertiga S1 kita pilih integer terbesar yang lebih kecil dari sepertiga, yaitu 0. Karena kebetulan di sini 0, maka 0-nya kita tidak dituliskan lagi, sehingga hanya sepertiga S1. Contoh yang lainnya adalah di sini 5/2. Integer terbesar yang lebih kecil dari 5/2 yaitu 2. Kemudian kita tuliskan di sini 2 ditambah setengah. Kemudian kita pisahkan bagian yang integer dan pecahan. Dari sebelumnya dapat dilihat kalau yang integer adalah X2 dan 2. Maka kita pisahkan kedua variabel tersebut ke sebelah kiri. Kemudian
yang pecahan kita pisahkan ke sebelah kanan. Nah, yang disebut dengan cut adalah bagian yang pecahan lebih kecil sama dengan 0. Kemudian cut ini kita jadikan ke bentuk standar. Karena awalnya tandanya adalah lebih kecil sama dengan, maka kita tambahkan sebuah variabel slack, yaitu S3. Setelah kita mendapatkan cut, maka selanjutnya adalah kita melakukan metode dual simplex. Dari baris 0 sampai ke 2, itu kita hanya tinggal menyalin dari tabel optimal awal yang diberikan. Kemudian pada baris ketiga, kita masukkan cut yang telah kita dapatkan tadi. Pada metode dual simplex ini, kita pilih basic variable yang paling negatif dan kita jadikan sebagai living basic variable. Yang paling negatif adalah min setengah di baris ketiga. Maka kita sebut baris ini sebagai pivot row. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita melakukan rasio test untuk variabel xj yang mempunyai koefisien negatif di pivot row. Di pivot row ini, yang memiliki koefisien negatif adalah S1 dan S2. Maka kita lakukan rasio test pada kedua variabel tersebut. Rasionya ini kita dapatkan dari pembagian antara koefisien di baris 0-nya dibagi dengan koefisien di pivot row tersebut. Di mana pada variabel S1 ini kita dapatkan rasionya dengan min 2/3 dibagi min 1/3. Hasilnya adalah 2. Untuk S2, min 5/6 dibagi min 1/6, hasilnya adalah 5. Kemudian kita pilih variabel yang mempunyai harga mutlak rasio yang paling kecil. Kita jadikan yang paling kecil itu sebagai entering variable. Dari 2 dan 5, yang nilainya paling kecil adalah 2. Maka S1 menjadi entering variable. Kemudian kita lakukan OBE sehingga entering variable tersebut menjadi basic variable di pivot row. Nah, hasilnya ini akan menjadi sebagai berikut setelah kita OBE. Karena semua BV tidak bernilai negatif, maka metode dual simplex sampai sini. Namun jika nanti terdapat BV yang masih bernilai negatif, maka kita lakukan iterasi lagi dimulai dengan menentukan pivot row seperti yang tadi telah kita lakukan. Nah, setelah iterasi tersebut, kita dapatkan bahwa solusinya ini masih berbentuk pecahan. Maka dari itu, kita lakukan metode cutting plane sekali lagi untuk mendapatkan hasil solusi yang sudah berupa integer. Pilih lagi constraint yang akan dijadikan cut. Pada kali ini kita pilih constraint ketiga karena nilai pecahannya juga setengah. Kita lakukan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu memecah angka yang masih pecahan menjadi integer dan pecahan. Kemudian pisahkan ke sisi yang berbeda antara integer dan pecahannya. Dan kita bentuk cut, yaitu bagian yang pecahan lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita jadikan cut tersebut ke bentuk standar. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita lakukan metode dual simplex lagi seperti sebelumnya. Dengan baris 0 sampai 3, itu kita dapatkan dari solusi akhir yang telah kita dapatkan pada slide sebelumnya. Dan pada baris 4, kita masukkan cut.
Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya dan didapatkan hasil tabel optimal sebagai berikut. Setelah sampai sini, kita berhenti melakukan iterasinya karena nilai RHS-nya semua telah integer. Maka dari itu, kita telah mendapatkan solusi akhirnya, yaitu Z sebesar min 6, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 2. Sekian penjelasan mengenai materi cutting plane. Halo, kembali lagi dengan saya, Catherine. Kali ini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 9, Shortest Path Problems. Shortest Path Problems ini bisa kita lihat pada buku Winston halaman 414 sampai 417. Untuk soalnya adalah, sebuah perpustakaan harus membuat penyimpanan buku yang bisa memuat 200 buku yang memiliki tinggi 4 inch, 100 buku yang memiliki tinggi 8 inch, dan 80 buku yang memiliki tinggi 12 inch. Setiap buku memiliki ketebalan 0,5 inch. Terdapat beberapa cara untuk menyimpan buku ini. Bisa saja dengan lemari 8 inch itu memuat buku yang memiliki tinggi kurang dari atau sama dengan 8 inch. Dan untuk lemari 12 inch bisa dibuat untuk buku-buku yang memiliki ketinggian 12 inch juga. Atau bahkan untuk lemari 12 inch ini bisa menyimpan semua buku, mengingat bahwa tinggi bukunya itu kurang dari sama dengan 12 inch. Untuk membuat sebuah lemari dibutuhkan biaya sebesar $2.300. $2.300 ini bisa dikatakan adalah fixed cost-nya. Lalu ada biaya sebesar $5 per square inch untuk penyimpanan si buku ini. Diasumsikan bahwa area yang dibutuhkan untuk perhitungan itu adalah ketinggian dari penyimpanan dikali dengan tebal buku. Ketinggian dari penyimpanan ini disesuaikan juga ya dengan tinggi bukunya. Lalu kita harus memformulasikan dan menyelesaikan shortest path problem untuk meminimasi cost. Di sini sudah diberikan hint bahwa kita hanya perlu membuat note 0, 4, 8, dan 12. Di mana ada variabel CIJ yang merupakan total cost dari pembuatan si lemari itu yang memiliki tinggi buku lebih besar sama dengan I dan lebih kecil sama dengan J. Lebih besar dari I dan lebih kecil sama dengan J pada sebuah tempat penyimpanan. Selanjutnya, kita harus mendefinisikan variabel apa saja yang digunakan pada permasalahan ini. CIJ merupakan total biaya untuk membuat sebuah rak buku, di mana rak tersebut bisa memuat buku dengan ketinggian lebih besar dari I dan lebih kecil sama dengan J. Untuk perhitungan CIJ, terdapat fixed cost sebesar 2.300, dan terdapat variabel cost yang bisa dihitung menggunakan asumsi pada soal. Nah, untuk menghitung variabel cost-nya, dari asumsi tersebut, kita harus mengalihkan lebar buku sebesar 0,5 inch dan dikalikan dengan ketinggian rak sebesar J. Kemudian dikalikan dengan jumlah buku yang dapat dimuat, yaitu buku yang memiliki ketinggian lebih besar dari I dan lebih kecil sama dengan J. Kemudian dikalikan dengan harga per square inch-nya, yaitu $5. Setelah itu kita harus membuat network-nya. Untuk membuat network-nya sudah diberikan hint pada soal, yaitu harus membuat 4 buah node, yaitu node 0, node 4, node 8, dan node 12. Setelah itu kita gambarkan garisnya, dan tidak perlu untuk menulis angkanya terlebih dahulu ya, karena angkanya akan dihitung pada perhitungan di bawah ini. Kita harus menghitung segala CIJ yang terdapat pada network. Pertama, kita harus menghitung C04. C04 memiliki arti bahwa rak yang dibuat
dapat memuat buku yang memiliki ketinggian lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 4. Untuk perhitungannya, terdapat fixed cost sebesar 2.300, lalu terdapat variable cost. Variable cost-nya $5, dikalikan lebar buku 0,5 inch, lalu dikalikan dengan ketinggian dari rak itu sebesar 4 inch, dan dikalikan jumlah buku yaitu 200. Didapatkan nilai 4.300. Setelah mendapatkan nilai tersebut, kita bisa masukkan ke dalam networknya. Begitupun untuk yang selanjutnya sampai pada C012. C012 memiliki arti bahwa rak buku yang dibuat bisa menampung buku dengan ketinggian lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 12 inch. Untuk perhitungannya terdapat fixed cost sebesar 2.300 dan untuk variable cost-nya itu $5 dikalikan dengan lebar buku 0,5 inch dikalikan dengan tinggi rak sebesar 12 inch dan dikalikan jumlah buku yang dapat dimasukkan ke dalam rak yaitu 380 buku. Angka 380 ini didapat dari jumlah buku berukuran 4 inch yaitu 200 buku, jumlah buku yang berukuran 8 inch yaitu 100 buku, dan jumlah buku yang berukuran 12 inch yaitu 80 buku. Didapatkan nilai total sebesar 13.700. Kemudian dimasukkan ke networknya. Setelah menghitung CJ untuk seluruh arc, kita bisa menghitung minimasi dengan menggunakan Dijkstra algorithm. Pertama-tama, kita harus memperhitungkan seluruh jarak dari node 0 ke node lainnya. Dari node 0 ke node 0 memiliki jarak sebesar 0, dari node 0 ke node 4 memiliki jarak sebesar 4.300, dari node 0 ke node 8 memiliki jarak sebesar 8.300, dan dari node 0 ke node 12 memiliki jarak sebesar 13.700. Untuk tahapan pertama ini kita hanya perlu memberikan label permanen pada angka 0, karena angka 0 merupakan angka yang paling minimum dari keempat angka tersebut. Dan karena perhitungan ini akan dimulai dari node 0. Lalu untuk iterasi selanjutnya, kita tidak perlu melakukan update angka. Kita hanya perlu membandingkan angka yang paling minimal di antara 4.300, 8.300, dan 13.700. Karena 4.300 merupakan angka yang paling minimal, maka diberikan label permanen. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan untuk update. Untuk update pada node 8, kita menjumlahkan 4.300, yaitu jarak dari node 0 ke node 4, dan menambahkan jarak dari node 0 ke node 8 sebesar 4.300 juga. Didapatkan nilai sebesar 8.600. Untuk 8.600 ini, kita bandingkan dengan angka sebelumnya, yaitu 8.300. Karena 8.300 lebih kecil dari 8.600, maka kita memilih 8.300 yang akan digunakan untuk iterasi selanjutnya. Lalu untuk node 12, sama, kita memasukkan angka 4.300, karena 4.300 merupakan angka yang terakhir kali diberikan label permanen. Lalu kita jumlahkan dengan jarak dari node 4 ke node 12, yaitu sebesar 7.700. Dan didapatkan angka sebesar 12.000. Karena 12.000 lebih kecil daripada 13.700, maka kita pilih 12.000 untuk digunakan pada iterasi selanjutnya. Nah, untuk iterasi selanjutnya, kita tinggal memilih di antara 8.300 dan 12.000. Manakah yang lebih minimal? 8.300. Karena 8.300 lebih minimal, maka kita berikan label permanen. Kemudian kita lakukan update untuk node 12. Nah, untuk node 12 ini, kita jumlahkan untuk angka yang terakhir kali diberikan label permanen, yaitu 8.300, dan dijumlahkan dengan jarak dari node 8 ke node 12 sebesar 4.700.
kemudian dijumlahkan mendapatkan angka sebesar 13.000. Nah, karena 13.000 ini lebih besar daripada angka yang sebelumnya yaitu 12.000, maka kita akan tetap memilih 12.000 untuk dimasukkan pada iterasi selanjutnya. Nah, untuk iterasi yang terakhir, karena sudah tidak ada angka lain selain 12.000 yang belum diberikan label permanen, maka kita tinggal memberikan 12.000 label permanen. Jika semua sudah memiliki label permanen, maka iterasi untuk Dijkstra algorithm sudah selesai. Selanjutnya, untuk menginterpretasikan jalur dari perhitungan ini, terdapat dua macam cara. Yang pertama, kita bisa melihat dari kapan pertama kali angka tersebut diberikan tanda permanen. Untuk cara ini, kita memulai dari angka yang terakhir kali diberikan tanda permanen. Lalu kita melihat kapan dia memiliki perubahan angka, yaitu kapan dia terupdate, kapan angka 12.000 ini didapatkan. Nah, angka 12.000 ini didapatkan pada iterasi kedua, pada bagian sini. Karena pada iterasi kedua ini terdapat angka 12.000, di mana angka 12.000 ini pertama kali muncul, maka kita lihat angka apa yang mendapatkan label permanen pada iterasi tersebut. Nah, karena pada iterasi ini angka 4.300 mendapatkan label permanen, maka kita lanjutkan mencari langkah seperti tadi, yaitu kita lihat kapan angka 4.300 ini pertama kali muncul. Nah, 4.300 ini pertama kali muncul pada iterasi pertama. Nah, karena 4.300 ini muncul pada iterasi pertama, berarti 4.300 ini akan menjadi biaya yang pertama, dan biaya yang keduanya itu sebesar 7.700. Nah, jadi dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa jalurnya itu dari 0 ke 4 yang memiliki jarak sebesar 4.300, kemudian dari 4 ke 12 yang memiliki jarak sebesar 7.700, dan jika dijumlahkan menghasilkan angka sebesar 12.000. Ini merupakan cara yang lebih mudah dan lebih simpel untuk trace dari jalur si perhitungan ini. Ada juga cara kedua, yaitu kita memperhitungkan berapa sih jarak antar masing-masing nilai pada iterasi keempat ini. Kita bisa menghitungnya dengan cara membuat ulang network pada angka-angka ini. Misalnya, jarak dari node 0 ke node 4 sebesar 4.300 kalau diselisihkan. Maka apakah nilai tersebut sama dengan nilai pada network? Jawabannya adalah iya. Lalu kita cek berikutnya. Dari 4.300 ke 8.300. Jaraknya sebesar 4.000. Tapi di network itu sebesar 4.300. Maka garis ini tidak bisa kita buat, karena angkanya tidak sesuai. Lalu berikutnya kita cek ke node 12. Karena memiliki selisih 7.700, maka ini merupakan jalur yang tepat. Nah, setelah kita mendapatkan jalurnya yaitu 0 ke 4 dan 4 ke 12, kita bisa memberikan kesimpulan untuk perpustakaan ini. Maka perpustakaan harus membuat 2 buah lemari atau rak yang memiliki ukuran ketinggian 4 inci dan ketinggian 12 inci. Untuk rak 4 inci ini bisa memuat buku yang berukuran 4 inci, sedangkan yang memiliki ketinggian 12 inci bisa memuat buku yang memiliki ketinggian 8 inci dan 12 inci, dengan total biaya sebesar $12.000. Sekian untuk jawaban nomor 9. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Oki Saputra. Kali ini saya akan membahas soal mengenai maximum flow problem. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. HF, MT, MC, dan CP akan pergi piknik keluarga tahunan mereka. 4 mobil disediakan sebagai alat transportasi keluarga ke tempat piknik. Mobil-mobil dapat membawa sejumlah orang sebagai berikut. Mobil 1, 4 orang, mobil 2, 3 orang, mobil 3, 3 orang, dan mobil 4, 4 orang. Di setiap keluarga ada 4 orang dan tidak ada mobil yang dapat diisi lebih dari 2 orang dari satu keluarga. Jadi kalau misalnya mobil 1 pengen diisi sama 3 orang dari keluarga HF, itu nggak bisa ya. Rumuskan masalah mengangkut jumlah maksimum orang yang pergi ke piknik dengan menggunakan maximum flow problem. Selanjutnya, untuk menjawab persoalan sebelumnya, yang diminta hanyalah merumuskan masalah tersebut. Jadi untuk yang pertama itu maksimasi jumlah orang yang pergi, atau bisa disebut juga max XTS. Lalu untuk yang selanjutnya XSI, yaitu jumlah orang yang ada di awal. Lalu untuk XJT itu jumlah orang yang pergi ke piknik. Untuk constraint-nya sendiri ada XIJ lebih kecil sama dengan 2. Untuk I itu HF, MT, MC, dan CP. Dan J itu mobil ke 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk selanjutnya itu XSI lebih kecil sama dengan 4. Untuk I-nya sendiri itu HF, MT, MC, dan CP. Selanjutnya itu ada X1T lebih kecil sama dengan 4, X2T lebih kecil sama dengan 3, X3T lebih kecil sama dengan 3, X4T lebih kecil sama dengan 4. Ya, jadi keempat constraint ini merupakan batas yang bisa diangkut oleh si mobilnya sendiri. Jadi itu 1 untuk mobil ke-1, 2 untuk mobil ke-2, 3 untuk mobil ke-3, dan 4 untuk mobil ke-4. Yang selanjutnya itu XSI. Itu sama dengan jumlah dari XIJ. Untuk I sama dengan HF, MT, MC, dan CP. Di mana XIJ-nya sendiri itu merupakan jumlah orang yang dapat dikirim dari keluarga I ke mobil J. Jadi XSI itu merupakan jumlah dari keluarganya sendiri, yaitu sama dengan 4. Untuk yang selanjutnya yaitu sigma dari I XIJ itu sama dengan XJT. Untuk I sama dengan HF, MT, MC, dan CP. Jadi si XJT-nya itu merupakan kayak yang tadi juga kapasitas mobil yang bisa ditumpangi oleh setiap keluarga. Jadi si XJT-nya sendiri itu sama kayak yang constraint yang di atas. Lalu XIJ-nya itu jumlah orang yang dikirim dari keluarga I ke mobil J. Yang selanjutnya itu sigma J sama dengan 1 sampai dengan 4. Untuk XTS itu merupakan maksimum jumlah orang yang pergi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di maximum flow ini. Jadi yang pertama itu S. S itu ada 16 ya. Jadi yang bisa dikirim ke 1 itu ada 4. Yang kedua juga ada 4, yang 3 itu ada 4,
dan keempat itu ada 4. Jadi yang 1, 2, 3, dan 4 di sini itu merupakan jumlah anggota keluarganya sendiri untuk maksimumnya berapa. Lalu yang 1, 2, 3, 4 di sini itu kalau yang tadi itu J-nya. Jadi mobil ke 1, 2, dan 3, dan 4 juga. Jadi untuk yang satu itu maksimumnya 4, yang kedua itu maksimumnya 3, yang ketiga maksimumnya 3, yang keempat maksimumnya itu 4. Jadi mobil ke 1 itu bisa diterima dari anggota keluarga ke 1, 2, 3, dan 4 itu maksimum sebanyak 2. Akan tetapi kapasitas maksimum di sini sendiri itu adalah 4. Dan begitu juga untuk 2, 3, dan 4. Lalu dari keempat mobil ini akan dikirim ke T, yaitu jumlah orang yang bakalan pergi ke piknik. Sekian pembahasan soal untuk maximum flow problem. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya Albert, dan kali ini saya akan membahas mengenai minimum cost network flow problems. Nah, minimum cost network flow problems ini sebenarnya merupakan generalisasi dari masalah transportasi, assignment, transshipment, shortest step, maximum flow yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, MCNFP ini dapat diselesaikan menggunakan network simplex. Nah, network simplex ini nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya oleh Ririn. Nah, langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soal nomor 11. Di soal ini ada sebuah perusahaan. Perusahaan itu namanya Fordco. Nah, Fordco ini memproduksi mobil di Detroit dan Dallas. Nah, di Detroit dia memproduksi sebanyak 6.000 mobil. Dan di Dallas tuh dia memproduksi juga sebanyak 6.000 mobil. Nah, untuk memproduksi satu mobil, dia membutuhkan biaya $2.000 di Detroit. Dan kalau di Dallas, dia membutuhkan biaya sebanyak $1.800. Nah, mobil ini harus dikirim ke 3 kota. Nah, di kota pertama tuh dia harus menerima sebanyak 5.000 mobil. Di kota kedua tuh dia harus menerima sebanyak 4.000 mobil. Dan di kota ketiga tuh dia harus menerima sebanyak 3.000 mobil. Nah, biaya untuk pengirimannya di setiap kota tuh dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, terus paling banyak tuh hanya boleh 2.200 mobil yang dikirim ke antar kota. Lalu kita diminta untuk memformulasikan MCNFP ini agar biaya itu minimum untuk memenuhi permintaan yang ada. Lalu pertama kita misalkan dulu kota-kotanya menjadi node. Nah, node pertama kita misalkan Detroit, node kedua kita misalkan Dallas, node ketiga kita misalkan City 1, node keempat kita misalkan City 2, dan node 5 kita misalkan City 3. Nah, setelah itu kita dapat gambar bagan-bagannya. Nah, kita di sini mempunyai 5 node karena jumlah supply sama dengan jumlah demand. 6.000 tambah 6.000 kan 12.000. 5.000 tambah 4.000 tambah 3.000 juga 12.000. Sehingga jumlah supply sudah sama dengan jumlah demand-nya. Nah, tetapi jika tidak sama, misalkan ini 7.000, ini 6.000, berarti 13.000 kan. Yang ini 12.000. Maka yang ini kurang kan, maka kita harus tambahkan dummy. Tapi kasusnya pada soal ini sudah sama 12.000, 12.000. Sehingga kita hanya membutuhkan 5 node saja. Lalu di soal tuh kita tuh harus mengirimkan ke 3 kota yang ada kan. Berarti Detroit dapat kirim ke City 1, City 2, City 3, Dallas juga ke City 1, City 2, City 3. Lalu kita buat variabel keputusannya adalah X, Y.
Nah, XIJ ini merupakan jumlah mobil yang melintasi busur dari node I ke node J. Nah, lebih jelasnya kita lihat pada tabel berikut. Nah, X13 itu berarti dari Detroit ke City 1. Nah, produksi cost-nya berapa? Kita lihat di soal, di Detroit adalah sebanyak 2000. Sehingga di Detroit production cost-nya ini sama semua, X13, X14, X15 adalah sebanyak 2000. Nah, untuk di Dallas sebanyak 1800. Sehingga yang Dallas itu berarti node 2 ya. Node 2. Berarti X23, X24, X25 sebanyak 1800 juga. Lalu di tabel transportation cost kita lihat pada tabel. Nah, X13 itu berarti dari City 1 dari Detroit ke City 1. Detroit ke City 1 banyak 800. Lalu X14 berarti Detroit ke City 2. Detroit ke City 2 600. X15 itu berarti Detroit ke City 3 300. Maka selanjutnya juga sama, kita lihat dari tabel. Lalu untuk total cost, kita tinggal menjumlahkan saja dari production cost ditambah transportation cost. Sehingga didapatkan 2000 tambah 800, 2800. 2000 tambah 600, jadi 2600. Setelah itu kita masukkan ke bagian ini. Detroit ke City 1 2800, lalu Detroit City 2 2600, Detroit City 3 2300, Dallas ke City 1 2300, Dallas ke City 2 $2000, Dallas ke City 3 $2000. Nah, setelah kita masukkan semuanya ke dalam bagian ini, kita dapat memformulasikan dalam bentuk variabel. Lalu tujuannya adalah kita meminimumkan jumlah mobil yang meminimumkan biaya untuk memenuhi demand yang ada. Sehingga kita dapatkan minimum Z-nya adalah 2800 dikali X13. X13 berarti Detroit ke City 2800 kan. Terus X14 biayanya adalah 2600 kali X4, terus X15 Detroit ke City 3 $2300 dikali X15 tambah 2300 X23 ditambah 2000 X24 ditambah 2000 X25. Lalu untuk constraint-nya kita lihat, ini Detroit ini bisa mensuplai ke 3 kota. Dia tidak menerima apapun. Dan kapasitas dia tuh memproduksi sebanyak 6000. Sehingga dapat kita formulasikan X13 ditambah X14 ditambah X15. Ini sebanyak 6000. Karena kalau supply itu si B-nya ini adalah positif. Sedangkan kalau demand dia itu dalam bentuk negatif. Nah, lalu selanjutnya ke constraint kedua di node kedua, yaitu Dallas ke City 1 berarti X23 ditambah X24 ditambah X25. Nah, ini positif juga karena Dallas itu mensuplai semua ke kota-kota yang ada. Nah, kapasitinya juga 6000 karena dia mempunyai 6000 yang akan disuplai. Sehingga ini positif di node 2. Lalu di node 3. Di node 3 ini dia tuh menerima semua kan. Menerima dari Detroit dan Dallas. Sehingga 0 tuh dia tuh nggak ada supply. Sedangkan demand itu negatif. Berarti negatif X13 dikurangin X23. Nah, didapat demandnya juga harus 5000. Sehingga kalau demand tuh harus kasih minus 5000. Nah, ini pada node 3. Nah, pada node 4 City 2 tuh menerima dari Detroit
dan Dallas. Sehingga dia juga nggak ada supply kan, hanya demand saja, hanya menerima. Sehingga 0 dikurangin dalam kurung X14 ditambah X24 yang sama dengan min 4000 karena dia hanya menerima saja. Nah, di note 5 dapat kita lihat di City 3. City 3 itu disuplai juga dari Detroit dan Dallas. Sehingga 0 dikurangin X15 dikurangin X25 sama dengan min 3000 karena dia hanya menerima saja. Kemudian di soal dapat kita lihat paling banyak hanya 2200 mobil yang dapat dikirim. Sehingga di busur 13 dari Detroit ke City 1 dia hanya bisa mengirim 2200 paling banyak. Sehingga kita tambahkan constraint X13 lebih kecil atau sama dengan 2200. Lalu di busur 14 juga sama karena Detroit ini mengirimkan ke 3 kota. Sehingga X13, X14, X15 ini batas dia ngirim tuh hanya 2200. Begitu juga dengan Dallas. Dallas tuh dia mengirimkan ke 3 kota juga. X23, X24, X25. Ini batasnya semuanya harus 2200. Karena di soal tuh memang paling banyak 2200 mobil yang dapat dikirim. Lalu jangan lupa juga ini XIJ-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu setelah itu kita buat dalam bentuk MCNFP representation dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini dapat dari constraint yang telah kita buat. Nah, tabel ini kita masukkan saja X13, X14, X15, X23, X24, X25. Nah, yang pertama kan X13. Ini 1. X14 juga positif 1, X15 juga positif 1. Nah, yang sisanya kan nggak ada, pasti 0, 0, 0. Nah, ini bentuknya sama dengan. Nah, yang kanan ini merupakan RHS-nya. Sehingga kita masukkan 6000 untuk note 1. Lalu untuk note 2 juga sama, yaitu ada variabelnya pada X23, X24, dan X25. Sehingga kita masukkan X23, X24, X25 sebesar 1. Sisanya 0. Nah, ini sama dengan 6000 juga, karena RHS-nya 6000 untuk note 2. Nah, untuk note 3, kita lihat X13 dan X23 saja. Tapi ini bentuknya negatif karena dia demand. Sehingga yang negatif tuh di X23 dan X13. Sisanya 0. Nah, RHS-nya juga ikut negatif, minus 5000. Nah, untuk note 4 juga sama. X14 dan X24 ini dalam bentuk negatif. X14, X24 negatif. Negatif 1. Nah, RHS-nya juga min 4000. Nah, note 5 juga yang negatif adalah X15 dan X25. X15 dan X25. Nah, RHS-nya minus 3000. Nah, untuk kapasitas sendiri kita tinggal masukkan juga sama. X13 dia positif. Pasti positif ini. Karena dia mensuplai. Maka batasnya juga lebih kecil sama dengan 2000 semuanya. Nah, ini X13, X14, X15, X23, X24, X23 dengan RHS sebanyak 2200. Ya, mungkin sekian saja materi untuk minimum cost network flow problem dari saya. Mungkin jika kurang jelas dapat ditanyakan pada jam DTEK nanti. Terima kasih. Perkenalkan, saya Michelin akan menjelaskan pembahasan soal nomor 12 mengenai minimum spanning tree problems. Minimum spanning tree problems ini dapat diselesaikan dengan menggunakan MST algorithm atau minimum spanning tree algorithm. Tujuan dari MST algorithm ini adalah dengan menemukan jalur minimum yang menghubungkan semua node tanpa adanya loop.
Tidak ada loop berarti jika terdapat n buah node, hanya terdapat n-1 buah busur, sehingga didapatkan jalur minimumnya. Seperti pada contoh di soal 12 ini, terdapat 5 buah subdivisi atau 5 buah node yang akan saling dihubungkan dengan kabel telepon. Maka dari itu, untuk mendapatkan panjang minimum kabel telepon yang menghubungkan semua node yang ada, dibutuhkan n-1 atau 5-1, yaitu 4 buah busur. Terdapat keterangan tambahan, yaitu subdivisi atau node 1 dan 4 tidak dapat dihubungkan seperti yang dapat dilihat pada gambar. Dalam MST algorithm ini, terdapat 2 buah variabel yang menentukan node mana saja yang sudah terhubung, yaitu C untuk node yang sudah terhubung dan C aksen untuk node yang belum terhubung. Untuk tahap awal, variabel C masih memiliki himpunan kosong karena belum ada yang terhubung dan semua node masih berada di dalam variabel C aksen. Lalu dilakukan iterasi yang pertama, dimulai dengan node yang pertama, node 1, lalu dicari node yang terdekat dengan node 1. Kita bandingkan node 1 dengan node 2, yaitu dengan panjang 5, node 1 dengan node 3, dengan panjang 3, node 1 dengan node 5, dengan panjang 5. Didapatkan node yang terdekat yaitu node 3 dengan panjang 3. Maka dari itu, pada variabel C diisi node 1 dan 3. Sisanya masih di dalam C aksen yaitu 2, 4, 5. Busur 1, 3 masuk ke dalam MST. Di MST, di dalam himpunan MST-nya terdapat busur 1,3. Lalu dilanjutkan dengan iterasi yang kedua, dicari node terdekat dengan node yang sudah terhubung. Kita cari yang terdekat dengan node 1 dan yang terdekat dengan node 3. Untuk yang terdekat dengan node 1 yaitu node 5 dengan panjang 5, dan yang terdekat dengan node 3 yaitu node 5 juga dengan panjangnya 3. Karena keduanya yang terdekat itu dengan node 5, maka kita ambil node 5 sehingga dalam variabel C ditambahkan node 5 jadi 135, dan C aksen yang masih belum terhubung itu node 2 dan 4. Karena node 3 dengan node 5 memiliki jarak yang paling kecil, yaitu 3, dibandingkan dengan node 1 dengan node 5 yaitu jaraknya 5, maka busur 35 yang diambil masuk ke dalam MST. Sehingga himpunan MST sekarang ada busur 13 dan busur 35. Lalu dilanjutkan lagi dengan iterasi yang ketiga, cari lagi node yang terdekatnya, yang terdekat dengan node 1 yaitu node 2 dengan panjang 5, yang terdekat dengan node 3 itu node 4 dengan panjang 4, dan yang terdekat dengan node 5 itu node 4 juga dengan panjangnya 5. Dilihat dari jaraknya, yang paling memiliki jarak yang paling minimum adalah hubungan antara node 3 dengan node 4 yaitu sebesar 4. Maka diambil node 4 sehingga dalam variabel C sekarang ada 1, 3, 5, 4, dan yang masih belum terhubung itu node 2. Maka dari itu busur 3, 4 dimasukkan ke dalam MST. Di dalam himpunan MST ini sekarang udah ada 3 busur, yaitu busur 1, 3, 3, 5, dan 3, 4. Lalu dilanjutkan dengan iterasi yang terakhir atau iterasi keempat. Karena hanya node 2 saja yang belum terhubung dengan node yang lain, maka kita cari yang terdekat dengan node 2, yaitu node 1 atau node 3 dengan panjang 5. Dipilih node 1, maka busur 1, 2 masuk ke dalam MST. Himpunan MST sekarang berisi busur 1, 3, busur 3, 5, busur 3, 4, dan busur 1, 2. Karena semua node sudah terhubung dan tidak adanya loop, dapat disimpulkan MST terdiri dari 4 buah busur dengan total panjang kabel telepon sebesar 15. 15 ini didapatkan dari jumlah total dari masing-masing busur. 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4. Hal ini juga membuktikan bahwa untuk menghubungkan n buah node hanya dibutuhkan n-1 buah busur.
Dan sekarang kita akan membahas soal nomor 13 terkait network simplex method. Saya nggak tahu bagaimana dengan kelas-kelas lain, tapi kalau misalnya di kelas saya bersama dengan Bu Cynthia, soal yang dibahas pada materi ini itu memiliki tipe soal yang sama dengan PR yang diberikan, di mana basic feasible solution dari suatu network simplex ini sudah ada, dan kita hanya diminta untuk mencari nilai x dari network simplex ini, baik yang basic variable, NBV at upper bound sama NBV at lower bound. Dan sembari pengerjaannya kita diminta untuk merevisi BFS yang paling tepat itu bagaimana gitu. Nah, di penjelasan terkait materi ini kita diberitahu bahwa cara mendapatkan BFS dari suatu network simplex ini itu menggunakan metode trial and error. Tapi sebenarnya apa sih trial and error yang dimaksud? Gimana sih cara untuk mendapatkan BFS dari suatu network simplex dengan menggunakan metode trial and error? Nah, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan trial and error dan bagaimana cara mendapatkan BFS dari network simplex yang ada. Perlu diketahui bahwa network simplex yang kita pelajari ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan MCNFP. Pada MCNFP sendiri, nodes yang berjumlah n akan memiliki basic variable yang berjumlah n-1. Jadi dari soal nomor 13 kita mengetahui bahwa jumlah nodes yang dimiliki adalah 6 buah, maka pada saat yang bersamaan kita juga dapat menentukan bahwa jumlah basic variable yang ada dari soal ini adalah 5 buah, n-1, 6 kurang 1, jadi 5 buah. Nah, pada soal ini, pada network simplex ini juga kita juga harus mengetahui informasi terkait jenis garis yang ada pada BFS. Ada 2 jenis garis, yaitu pertama garis utuh. Garis utuh di sini menandakan bahwa variabel yang terkait merupakan basic variable. Jadi misalnya node 1 menuju node 3 dihubungkan oleh garis utuh. Hal itu berarti x13 merupakan basic variable. Sedangkan misalnya node 1 menuju node 3 ini dihubungkan oleh garis putus-putus. Hal itu berarti x13 di sini merupakan non basic variable at upper bound. Jadi istilahnya misalnya jumlah unit barang yang dikirimkan dari node 1 ke node 3 ini sama dengan kapasitas maksimum yang bisa dikirimkan dari node 1 ke node 3. Jadi misalnya node 1 menuju node 3 itu kan memiliki kapasitas 13 kalau dilihat dari soal. Itu berarti misalnya dia bakal dihubungkan dengan garis putus-putus apabila x13 jumlah yang kita kirimkan itu bernilai 13. Sebaliknya, antara node 1 dan node 3 ini tidak akan dihubungkan oleh garis apapun jika memang tidak ada barang yang dikirimkan dari node 1 ke node 3. Jadi x13 ini bernilai 0, di mana dia sama dengan lower bound-nya, dia merupakan NBV at lower bound. Nah, setelah mengetahui informasi-informasi tersebut, istilahnya gini, misalnya dari soal kan kita mengetahui node 1 sama node 2 itu ada dalam kurungnya 10 kan, masing-masing dia memiliki nilai 10. Jadi istilahnya misalnya node 1 sama node 2 ini mereka masing-masing memiliki 10 unit barang yang harus mereka distribusikannya kemana. Nah, kita lihat di node 6 ini dia juga memiliki dalam kurung minus 20. Jadi asumsikan misalnya node 1 sama node 2 itu dia seolah-olah merupakan supplier dan node 6 ini merupakan demand. Jadi bagaimana caranya kita menyiasati agar semua barang yang ada pada node 1 dan node 2 ini dapat disalurkan atau didistribusikan ke node 6 dengan hanya menggunakan 5 garis utuh. Jumlah garis putus-putus yang digunakan ini sebenarnya terserah, bebas mau berapa, tapi yang pasti kita harus menggunakan 5 garis utuh karena kita tahu bahwa jumlah basic variable yang
nantinya terbentuk adalah 5 buah n-1 kan. Nah, ini adalah salah satu contoh basic feasible solution yang saya dapatkan. Jadi dari node 1 saya langsung meng-assign 10 unit barang menuju node 3. Kenapa merupakan garis utuh? Karena 10 unit barang yang saya assign ini dia masih berada di antara lower bound dan upper bound node 1 menuju node 3. Kapasitasnya kan 13. Ini masih 10. Jadi dia masih berada di antaranya, makanya dia merupakan garis utuh. Nah, sekarang berarti di nodes 3 dia memiliki 10 unit barang. Gimana caranya? Saya mau 10 unit barang ini langsung ke nodes 6. Bisa nggak saya dari 3 ke 6 ini langsung assign 10? Kita lihat lagi ke soal, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena kapasitas nodes 3 ke nodes 6 ini cuman ada 9, jadi kita nggak bisa langsung assign 10. Makanya saya langsung assign 9 kalau gitu. Ini kan 9 unit saya kirim dari nodes 3 ke nodes 6. Ini sama dengan kapasitas maksimum yang memang bisa dikirimkan dari nodes 3 ke nodes 6 dari soal kan. Makanya itu merupakan garis putus-putus. Berarti X36 itu nantinya akan menjadi NBV at upper bound. Terus berarti sekarang di nodes 3 sisa 1 unit barang. Saya assign nodes 3 ke nodes 4 1 unit. Kemudian dari nodes 4 ke nodes 6 1 unit. Berarti sekarang di 6 udah ada 10 barang. Kenapa garis nodes 3 ke nodes 4, nodes 4 ke nodes 6 itu merupakan garis utuh? Baik lagi karena jumlah unit yang di-assign itu masih berada di antara lower bound dan upper bound. Sekarang saya tinggal harus meng-assign 10 unit barang dari nodes 2 ke nodes 6 dengan jumlah garis utuh yang bisa saya gunakan hanya tersisa 2. Karena kan udah terpakai 3 kan, dan kita cuma bisa menggunakan 5, berarti sekarang sisa 2. Ya udah, berarti saya langsung dari nodes 2 langsung ke nodes 5 sebanyak 10 langsung assign. Terus dari nodes 5 ke nodes 6 juga langsung sebanyak 10 unit. Berarti sekarang di nodes 6 udah terpenuhi ya demand-nya 20, dan di nodes 1 nodes 2 udah kosong. Nah, kenapa merupakan garis utuh? Karena ya dia masih berada di dalam batasan lower and upper bound-nya. BFS yang saya dapatkan ini sebenarnya tidak mutlak. Bisa saja teman-teman dapatkan BFS lain yang berbeda dari saya, namun tetap harus diingat bahwa pasti garis utuh yang dimiliki itu pasti berjumlah 5. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kalau misalnya lebih atau kurang berarti teman-teman salah. Ya begitu. Sekian dari DTech OR. Terima kasih teman-teman telah mengikuti DTech OR ini. Setelah slide ini akan ada evaluasi terkait pengajar DTech OR ini. Tolong diisi ya teman-teman. Terima kasih. Demikian pembahasan materi kali ini. Nah, gimana nih penjelasan materinya teman-teman? Oh iya, kalau teman-teman punya pertanyaan terkait materi ini, boleh banget loh ditanyakan, karena nanti DTech akan mengadakan sesi tanya jawab secara online. Jadi, stay tune terus ya!